Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman TDA di seluruh wilayah yang pada malam hari ini sudah bergabung dan juga menyaksikan tayangan kita melalui YouTube channel TDA TV dan juga melalui Facebook komunitas Tangan di Atas. Selamat malam, saya senang sekali Rifa Majid dari TDA Makassar hari ini dapat memandu jalannya program kita yaitu Room 8. Ada yang tahu Room 8 seperti apa? Kalau yang udah sering banget nontonin Room 8 setiap minggunya udah pasti tahu bahwa di Room 8 ini kita akan belajar banyak sekali materi-materi yang hadir pastinya dari materi 8 workshop series gitu ya. Misalnya pemasaran, sistem bisnis seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk malam hari ini spesial sekali nih, kita akan membahas soal millennial leadership development. Seperti apa kemudian nge-treat milenial begitu ya dalam menjalankan bisnis atau dalam perusahaan kita. Nah, malam ini juga pastinya Rifa tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Seorang wanita cerdas, juga pengusaha pastinya. Kalau teman-teman komunitas Tangan di Atas sudah pasti tahu siapa wanita ini. Beliau merupakan Young Entrepreneur Mentor, kemudian juga penulis buku From Campus to Campus dan juga CEO Think Indonesia. Siapakah dia? Di hold dulu. Saya akan perkenalkan dan akan sambut narasumber kita malam hari ini, tapi saya akan ingatkan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan ini, jika ada pertanyaan, jika ada komentar, langsung tuliskan saja di kolom komentar live kita malam hari ini dan juga di Facebook Komunitas Tangan di Atas. Jangan lupa untuk follow semua media sosial dari Komunitas Tangan di Atas, Instagram @officialTDA dan juga di Facebook pastinya. Nah, langsung saja kalau begitu, saya tidak sabar lagi untuk menyambut narasumber kita malam hari ini nih. Beliau seperti saya katakan tadi adalah CEO dari Think Indonesia. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang satu ini.
itu dia videonya udah kita saksikan bersama. Video dari Think Indonesia sekaligus juga memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Langsung saja deh, kalau itu kita akan sambut langsung dan saya akan mengajak untuk bergabung bersama kita malam hari ini narasumber kita Mbak Cici Esti Nalurani. Halo. Halo Mbak Cici, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Cici? Baik, alhamdulillah baik. Tapi kayaknya mukaku gede banget ini ya. Makin melebar gara-gara pandemi ini. Emang kalau di kamera Mbak ya 2 kali lipat gedenya. Walaupun kita udah diet mati-matian nih, kalau depan kamera pasti lebih besar gitu dari biasanya. Iya, berasa ya. Soalnya nggak pakai di kamera aja udah gede, apalagi di kamera nih. 4 kali lipat berarti ini ya. Gedean semangatnya pasti dong Mbak Cici. Baik. Oke, alhamdulillah baik-baik. Agak delay ya? Iya, agak delay. Oke, Mbak Cici malam ini sekarang lokasinya di mana nih Mbak? Kenapa? Sekarang lagi ada di kantor nih di studionya Think Indonesia di Surabaya. Oke. Jadi Surabaya memang seperti Think apa? Indonesia, hujan kah? Think Indonesia kita punya 4 studio YouTube. Oke, wow. Surabaya hujan kah seperti Makassar? Hujan, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, nah malam hari ini kan kita akan ngebahas soal topik kita ya Mbak Cici. Nanti Mbak Cici juga akan memaparkan banyak sekali materi pastinya untuk pemirsa TDA TV, teman-teman TDA di seluruh wilayah, pastinya tentang Millennial Leadership Development. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Mbak Cici mungkin boleh dikasih overview dulu deh soal apa sih inti atau pokok dari materi kita malam ini, Millennial Leadership Development. Oke, makasih Mbak Rifa. Jadi memang saya adalah salah satu orang yang sangat aktif dan hobi banget berorganisasi. Karena dari sejak 10 tahun yang lalu ya, saya aktif di berbagai organisasi, salah satunya di TDA sendiri, kemudian ada di HIPMI, ada di Kadin, ada di IWAPI, ada di JCI, Junior Chamber International, sampai ke strata Asia Pasifik keorganisasian. Jadi saya mempelajari bahwa pada saat ini kepemimpinan atau biasa dikenal dengan leadership itu mengalami pergeseran cara yang cukup signifikan. Salah satu dampaknya adalah bagaimana cara kita nge-lead diri kita sendiri dan juga perusahaan. Nah, trending ini yang kemudian sebut atau mungkin dari grup kami sebut adalah Millennial Leadership Development, karena memang pelakunya atau tren tingkah laku leadership ini awal mulanya dari generasi milenial gitu Mbak Rifa. Oke, baik, berarti sedikit banyak gaya leadership saat ini dipengaruhi sama tingkah laku dan sikap dari milenial ya Mbak ya? Starting kebudayaan leadership ini itu dari milenial. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena memang pergeseran itu dari generasi milenial ini sendiri. Dan itu bukan asal saya bilang, tapi ini sudah diakui oleh berbagai resource ya. Oke, berarti ada treatment tersendiri dong ya untuk mendevelop gaya leadership ala milenial ini. Gitu ya Mbak Cici? Ya, baik kita men-treatment mereka ataupun mengenali bagaimana cara diri kita sendiri nge-lead sebenarnya gitu. Oke deh, wah menarik sekali nih, kayaknya tak perlu berlama-lama, kita langsung aja deh masuk ke dalam materi soal Millennial Leadership Development yang akan disampaikan langsung pastinya oleh Mbak Cici Esti Nalurani. Nah, untuk teman-teman TDA semuanya kalau misalnya punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan juga tuliskan komentarnya di Facebook fanpage kita, komentar tangan di atas. Langsung aja deh kalau gitu, silakan Mbak Cici materinya. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Selamat malam semuanya, teman-teman TDA. Kangen banget, udah lama nggak kumpul-kumpul sama teman-teman TDA dan harapannya bisa segera pandemi selesai ya. Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi dan kita bisa mungkin
bisa bikin PW lagi, pesta wirausaha lagi segede yang dulu ya. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing ya. Untuk sharing di acara malam ini, saya akan sharing juga, membagikan apa yang kebetulan kami tahu duluan, dalam artian mungkin dari teman-teman sudah tahu, tetapi barangkali kita bisa diskusi nanti setelah event kita malam ini ya, peliputan kita malam ini. Oke, next. Sebelumnya untuk yang belum pernah mengenal saya, ini adalah profil tentang saya. Oke, karena soundnya tidak bunyi, saya akan bunyi sendiri. Saya adalah lulusan dari Universitas Kristen Petra Surabaya, Broadcast TV, Ilmu Komunikasi, dan kemudian Magister Manajemen di Ilmu Pemasaran. Dan juga saya adalah manusia biasa, ya istilahnya banyak yang underestimate saya pada saat zaman-zaman masih memulai usaha gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan doa dan ketekunan akhirnya prestasi bisa sampai ke Asia Pasifik, diberikan kepercayaan dan perusahaan saya pun bertambah. Alhamdulillah sampai sekarang ada 11 perusahaan di bawah grup kami. 3 dari grup family business dan sisanya adalah dari grup kami sendiri. Ya, ini ada di Palu nih. Nah, ini lagi di Palu, ini lagi di Jember. Karena Think Indonesia ini lebih mendekatkan entrepreneurship dan jiwa profesional ke anak-anak usia 13 sampai 30 tahun. Jadi memang saya gaulnya banyak sama anak-anak gitu ya, sama anak-anak teenage gitu ya, biar saya tampak teenage terus ya. Seperti itu. Dan tiap hari kami berdiskusi tentang bagaimana sih menjadi seorang pengusaha dan juga seorang profesional. Jadi kita nggak bahas tentang pengusaha aja, tapi juga profesional. Yang penting adalah kita mampu untuk mengendalikan atau bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka insya Allah untuk karir dan masa depan mereka, untuk usahanya juga bisa berjalan. Ya, itu tagline-nya From Young People to Indonesia. Jadi dari warga kita sebagai anak muda sendiri itu harus punya cita-cita untuk menjadi generasi berikutnya yang luar biasa untuk Indonesia ya. Soalnya kalau cuman berjuang untuk diri sendiri buat apa gitu-gitu doang gitu ya. Jadi kalau kita berjuang untuk negara tuh beda. Termasuk kalau kita bikin usaha pun harus mendirikan usahanya juga untuk Indonesia, bukan untuk diri sendiri. Gitu Mbak Rifa. Next. Oke. Nah, ini rada teoritisity lah ya. Sedikit teoritis lah ya. Bahwa generasi milenial itu banyak disalahartikan Mbak Rifa. Jadi kalau ngomong milenial itu biasanya kita ngomong soal kids zaman now gitu ya, yang usia-usia 19, yang katanya lagi ababil. Padahal enggak. Jadi generasi milenial adalah us. Enggak sih, aku tua lah. Enggak. Jadi generasi milenial adalah anak-anak atau teman-teman kita yang lahir mulai tahun 1980 sampai 2000-an. Jadi memang mereka adalah dinamakan milenial ya karena ya sampai ke 2000-an itu tadi ya. Gitu. Biasanya disebut dengan Gen Y. Kalau yang kesininya namanya Gen Z kayak gitu-gitu ya. Itu. Next. Jadi kita samakan dulu kenapa ada saya bahas tentang apa itu generasi milenial supaya kita samain dulu. Jadi bukan yang remaja, bukan gitu ya. Nah, si Gen Y sendiri seperti yang kita tahu bahwa kita punya kelebihan di Indonesia itu usia tengah-tengahnya adalah 29 tahun, di mana presentasinya kita ngomong usia tengah-tengah di antara populasi seluruh Indonesia itu ada 33,75%. Jadi memang banyak, itulah sebabnya saya bilang bahwa leadership milenial ini ya memang milenial yang bikin ya, soalnya jumlahnya banyak. Kalau dibilang secara teori gampangannya karena mereka jumlahnya banyak ya maka tata cara leadership seperti ini ya memang mereka yang bikin karena populasinya banyak gitu. Next. Oke. Wah. Iki koyo aneh tim IT ku
bikin PPT nih kopas sih dari presentasiku. Oke. Enggak apa-apa, Mbak. Aku tuh orangnya ya kayak gini nih modelnya apa leadership Gak apa-apa, yang penting milenial. jelas. Kita open Isinya yang ya. penting, Mbak. Iya. Karakteristik antar generasi kita kasih tahu bahwa kita bahas tentang zamannya Gen X lah ya. Papa kita, mama kita, kakek, enggak sih, kalau kan nenek, salah, om, pak ya gitu ya. Dia itu balancing antara kehidupan kerjanya. Dan dia kalau saya punya tim, saya hampir tidak pernah menyebut karyawan saya karyawan karena saya nyebutnya tim ya. Saya punya tim seangkatan mungkin lebih tua dari ayah saya. Itu tahun 2018 ketika kita imigrasi teknologi itu Masya Allah luar biasa. Bahkan dibeliin handphone tuh nggak mempan karena mereka udah biasa dengan telepon dan SMS aja. Memang mereka termasuk digital immigrants yang luar biasa effort kita untuk maksa beliau untuk belajar ya. Dan mereka merasa bahwa secara attitude adalah tentang sejarah portofolio. Mereka adalah senioritas, modelnya seperti itu. Siapa yang duluan gitu kan, usia gitu. Bukan berarti senioritas itu nggak penting, artinya mengarah ke unggah-ungguh kalau orang Jawa bilang atau attitude itu tidak penting, itu justru penting. Tetapi pada generasi X itu menjadi sangat penting. Jadi kalau salah ngomong aja udah KPI bisa korat-karit gitu kalau berantakan lah ya kalau urusan sama teman-teman atau orang-orang generasi X. Dan dia masuknya personal komputer ya. Kita ngomong komputer itu artinya ya sangat lama sekali dan mungkin kalau disuruh pindah dari kita harus upgrade sistemnya ya udah wassalam gitu ya. Mungkin Word-nya di-upgrade jadi Word 10 gitu wassalam. Soalnya dia punya masih Word 7 gitu. Jadi masih susah sekali. Dan mereka terbiasa dengan email dan SMS. Ini sebenarnya email bagi mereka, generasi mereka pun masih udah canggih kalau bisa ngemail gitu ya. Sedangkan generasi Y yang saya bilang milenial itu adalah tentang freedom and flexibility itu Mbak sebabnya. Saya amati mulai famousnya kehidupan tanda kutip freedom, jadi pengusaha nggak pengen jadi pegawai itu sebenarnya dimulai dari generasi Y itu sendiri. Karena apa? Mereka punya mentality freedom and flexible ini loh gitu. Dan mereka karena mereka ingin freedom dan fleksibel maka mereka digital native. Kenapa? Karena mereka ya apa caranya aku berada di mana aja aku bisa akses apa aja dan easy seperti itu. Nah karena dia di digital native maka dia adalah orang-orang yang IT base atau bekerjanya lewat dengan menggunakan organization yang untuk ya dengan organisasi untuk jadi mereka menggunakan fasilitas, mereka menggunakan resources yang ada sehingga kalau yang generasi X itu harus ketemu misalkan gitu ya, kalau nggak sama orang A nggak mau bikin perjanjian gitu. Nah kalau di generasi Y itu beda, itu udah mulai geser. Dia melakukan istilahnya sudah melakukan keputusannya itu berdasarkan efisiensi seperti itu. Nah, yang mereka gunakan tentunya udah smartphone gitu ya. Kalaupun gadgetnya udah sangat variatif, tidak jarang dari mereka memiliki gadget yang ekstra, misalnya handphonenya 2, laptopnya mungkin 1, ditambah tab, tambah macam-macam gitu ya. Sehingga mereka sangat familiar dan apalagi sekarang udah ada smart TV, jadi mereka konekkan teknologi itu dengan banyak teknologi yang lain. Dan tentu saja ini mereka sangat aktif di sosial media, gitu. Itu tentu saja ini sudah mulai bergeser ke sana. Mungkin Mbak Rifa sendiri udah mulai ngalamin lah ya, pasti teman-temannya atau Mbak Rifa sendiri sudah memakai apa yang tadi saya jelaskan ya. Dan pastinya Mbak Rifa duduk di sini juga pasti pengen freedom and flexibility gitu. Buktinya itu siaran juga di kayaknya itu ya, bukan di studio ya kan. Jadi nggak harus pergi di studio yang harus buru-buru, make up juga harus ke make up artis gitu enggak. Jadi bisa aja belajar make up artisnya dari YouTube gitu. Nah,
yang ini yang menarik adalah ketika Gen Y ini berkembang, mereka sudah tidak namanya, tidak terlalu memperhatikan tentang historical, tentang berjalannya bagaimana suatu sistem dengan tanda kutip kalau sering kita tahu tuh unggah-ungguh, tetapi lebih ke flowchart system, sehingga melahirkanlah generasi yang lahirnya 95 ke atas itu lebih ke orang-orang atau anak-anak yang dia itu selalu mementingkan security base dan hidupnya stabil. Jadi makanya ini menjadi tantangan dari Think Indonesia sendiri sebenarnya, karena memang yang kita handle kan generasi Z ini ya. Itu mereka itu lahir dari kondisi yang memang cukup stabil dibandingkan dengan generasi X. Contoh kalau main udah di dalam rumah. Kalau dulu Gen X, orang-orang Gen X atau partial generation Y yang lahirnya 80-an belum 90-an tuh mainnya kan di luar. Sehingga mereka paling tidak itu ngerti self defense. Kalau dikejar anjing larinya secepat apa kita udah tahu gitu ya. Kalau disosor bebek kita larinya kemana kita udah tahu. Sedangkan generasi Z karena dia itu memang lahir dari orang tua generasi Y yang menggunakan teknologi, maka generasi Z ini lebih teknologi base lagi daripada generasi Y. Kenapa? Karena mereka lahir ngelihat bapak ibunya udah main laptop, udah main gadget. Mungkin udah teman-teman yang usia sekarang udah punya anak gitu ya, parent, kadang suka amazed gitu, anak kita umur 1 tahun kalau memang diperbolehkan pegang gadget itu sudah bisa loh scroll kalau lihat itu udah kok bisa sih bayi. Ya sama seperti pertanyaannya gini, kok bisa sih bayi bule itu bahasa Inggrisan? Bayi bule bahasa Inggris ya karena orang tuanya bahasa Inggrisan tolong ya gitu. Sama. Istilahnya ini udah bahasa ibunya gitu. Iya. Mereka kebudayaan atau kebiasaan tanda kutip bahasa ibunya itu adalah menggunakan gadget, Mbak Rifa. Ini yang aku tadi mau ngomongkan nantinya bagi keluarga atau ayah ibu yang melarang anak-anaknya pakai gadget, tolong di recognizing bahwa mereka adalah anak-anak yang lahir di generasi Z yang dari ceprot lahir itu mereka udah ngelihat teknologi. Jadi kita enggak bisa melarang mereka untuk pakai teknologi, tapi kita memang harus mengawasi. Kenapa? Karena attitude toward-nya teknologi. Jadi memang nggak bisa. Fungsi kita sebagai orang tua akhirnya adalah mendidik dan mengawasi seperti itu. Kenapa? Karena kita ngomong soal attitude karirnya adalah dia nggak bisa fokus satu, Mbak Rifa. Jadi dia multitasking. Kenapa? Ya karena basic dari teknologi itu membuat mereka tahu bahwa mereka bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Itu tadi. Sehingga mereka udah familiar tuh sama yang namanya 3D printing kayak gitu-gitu. Anak saya tuh kalau udah bikin game, anak saya kebetulan 12 tahun tuh bisa bikin game pakai JavaScript. Itu udah nggak ini lagi, udah nggak ajaib lagi karena temannya dia itu lebih muda, cewek. Anak saya cowok ya. Temennya dia tuh lebih muda, sekitar 9 tahun, cewek, tapi bisa bikin game juga, animator juga. Kayak gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri bahwa ini loh the next generation of our generation. Kita ngomong soal Indonesia dulu ya. Secara ini terjadi secara global. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara komunikasi medianya? Ya, medianya pakai communication device. Device artinya adalah dia pakai alat komunikasi. Ya berawal dari generasi Y juga ketika kita nongkrong di kafe dulu sebelum pandemi pada handphonean semua. Iya kan? Pada handphonean semua dalam satu meja. Kadang-kadang lucunya adalah ngomentarin sebelahnya tuh pakai WhatsApp loh. Bukannya Noel gitu. Gitu. Itu kita ngomong soal karakteristik antar generasi dalam behavior mereka dulu ya. Next. Oke. Tapi Mbak Cici sebelum kita lanjut aku boleh nanya nggak? Yes. Ya, dari berbagai macam karakteristik tadi yang sudah Mbak Cici jelaskan, apakah ini adalah sebuah positivity yang besar atau bahkan in the next future gitu akan ada satu hal yang bad impact gitu? Sebelum kita lanjut lah ya. Kita lanjut.
aku jawab ya. Jadi Ya. kalau ngomong soal bad impact, saya dan teman-teman tipikal yang tidak membicarakan tentang bad impacts, tapi kita ngomong soal impacts and what. Jadi akan ada impactnya terus lapo gitu, terus ngapain gitu kan. Jadi kita nggak ngomong itu bad or not. Jadi kayak misalnya sekarang ini kita pandemi COVID, alhamdulillah kita malah dari grup kami malah bisa mendirikan pabrik, kita bikin perusahaan baru kayak gitu-gitu. Jadi bukan tentang bad impact konsentrasi sama COVID-nya. Pada sedih-sedih halo, semua seluruh dunia juga sedih kali. Jadi kalau lu sedih udah umum, jadi lu nggak luar biasa. Jadi kita mikirkan solvingnya apa. Nah, nanti ini pasti akan ada impact-nya Mbak Rifa, pasti. Tetapi kita sebagai entrepreneur juga, sebagai profesional juga, sebagai orang tua, itu harus bisa berpikiran kreatif untuk melihat prediksinya ini kira-kira arahnya kemana dan bagaimana kita mengarahkan kepemimpinan kita sendiri sebagai orang tua dan masyarakat, dan mengarahkan bagaimana kita memimpin perusahaan kita, gitu Mbak Rifa. Oke, so that leadership development ini sangat penting banget ya, gitu Mbak Cici ya. Ya, realizing lah, kita harus nyadarin lah bahwa kita manusia tempatnya salah, tapi juga bukan berarti salah terus, tapi kita harus mencari bagaimana kita benar gitu loh. Gitu ya Mbak Rifa ya. Oke. Next. Wah, orang kalau ngomong leadership, Mbak Rifa itu ngomongnya tentang bagaimana sih memimpin. Kalau udah ngomong memimpin, artinya gimana sih, tanda kutip, merintah, supaya orang nurut gitu kan. Tetapi sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, itu termasuk. Karena diri kita adalah bagian dari organisasi, seperti dalam gambar. Nah, tanpanya diri kita, itu organisasi juga nggak ada. Apalagi perusahaan nggak ada sudah, apalagi kita ngomong tatanan negara udah nggak ada. Supaya kita bisa membentuk tatanan negara yang baik, organisasi perusahaan yang baik ataupun lancar, paling tidak kita harus menata dan mengkontrol diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Jadi kalau katanya Coach Fauzi ya, itu coach favorit saya. Coach FR itu selalu bilang bahwa stop lah nyalahin faktor X gitu ya. Karena memang kita nggak bisa mengendalikan faktor X, cuaca, politik, pemerintah, Pak RT, Bu RT, orang tua, tetangga, sekolah, guru-guru, kita nggak bisa kontrol mereka bikin kesalahan, kebenaran dan sebagainya. Tapi kita bisa mengkontrol diri kita sendiri dengan cara menyadari bahwa kita kelebihannya apa sih? Kita tantangannya apa? Ingat, bukan kekurangan, tapi tantangan yang kita punya itu apa? Karena kalau kita ngomong kekurangan kita, itu stigma pembenaran itu kekuranganmu. Tapi kalau kita tantangan, kita nge-push to the limit diri kita sendiri untuk mencari jalan keluar atas tadi kekurangan kita. Jadi kita harus tahu kelebihan kita apa, tantangan kita apa, dan kita bisa kontrol. Dari situ namanya leadership, kita harus grow atau berkembang. Setelah itu kita harus, kalau udah berkembang, kita harus beradaptasi. Kebetulan anak saya memang tipikal yang sangat aktif ya, ADHD tapi yang minor gitu. Dia selalu bertanya, Bunda kenapa sih tanganku ini nggak bisa aku kontrol, kakiku nggak bisa aku kontrol, bawa apa-apa jatuh, aku jalan juga jatuh gitu kan. Secara motorik memang dia harus perlu diseimbangkan. Terus dia menyadari, aku ajarin memang dia memang a bit enggak sama dengan beberapa temannya, dengan fakta dia harus begini. Maka dia ngomong, loh aku kan harusnya sekolah tahu dong kalau aku kayak gini, harusnya aku nggak ujian kayak teman-temanku karena aku gini. Aku bilang bahwa kakak, kamu memang belum bisa dikatakan sama dengan teman-temanmu, tapi bukan berarti guru dan teman-temanmu harus ngertiin kamu. Tapi kamulah yang harus beradaptasi dengan kondisi yang kamu punya. Kenalilah kelebihanmu, kenalilah tantanganmu supaya kamu bisa beradaptasi. Maka dia akan berkembang, beradaptasi, dan dia mendewasakan diri. Ini dewasa bukan tentang pikiran dewasa, apakah maturity bukan tentang fisik atau psikologis, tapi tentang bagaimana mereka bersikap atas keadaan diri mereka sendiri. Setelah itu baru mereka akan memutuskan untuk berubah. Nah ini juga sama Mbak Rifa dengan perusahaan. Ketika perusahaan itu mengalami impact kayak sekarang COVID,
maka jangan konsentrasi untuk waduh nyalain COVID, nyalain pemerintah, nyalain semua disalahin lah. Kalau udah begini mah lu semua salah lah gitu kan ya. Hidup juga salah kali gitu. Nah, maka kita harus mikirin bagaimana si bisnisku ini, kebetulan anak-anak siswa kami kan masih bisnis rintisan ya. Kemarin waktu COVID kok ya alhamdulillah drop ya omsetnya. Jadi mereka cukup mengalami yang namanya kebanting langsung gitu ya. Terus habis itu kena puasa pula. Bayangin COVID puasa gitu. Sehingga mereka hampir saja menutup gerai jualan mereka. Saya bilang, so you are give up with this disaster gitu. Kamu akan menyerah dengan adanya cobaan ini, terus udah gitu aja gitu. Ya udah, entrepreneur taruh aja sudah, ngelamar kemana gitu. Saya bilang gitu. Terus jadi gimana Mbak? Ini sepi soalnya nggak ada yang beli. Ya, diputusin sendiri kan. Kamu fight sana, kamu tetap buka, kamu cari bagaimana caranya barangmu tetap kebeli. Akhirnya mereka berkembang. Mereka sekarang punya digital konten ya. Tim digital konten yang luar biasa. Itu kalau dicek itu Instagramnya luar biasa, lucu-lucu. Terus temanya bagus-bagus, tiap hari itu punya konten yang lucu-lucu. Mereka beradaptasi dengan kondisi ini. Alhamdulillah balik lagi. Omsetnya yang tadinya separuh kurang, ini sudah balik lagi. Alhamdulillah. Ini mereka mendewasa. Mendewasa maksudnya gini, mereka tidak tergiur dengan uang modal yang sekian-sekian, karena mereka tahu bahwa uang itu bukan kendala, atau uang itu bukan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh pebisnis pemula, bukan. Mereka tahu itu. Sehingga mereka berubah menjadi sosok entrepreneur yang memang dewasa. Itu kita ngomong. Jadi individu ini betul-betul sangat mempengaruhi perkembangan bisnisnya. Itu yang harus kita sadari, Mbak. Gitu. Next. Nah, you know who you are, you can control yourself. Ketika kita tahu, Cici itu, saya tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang suka ke panggung sih Mbak Rifa. Tapi kita tahu kelebihan kita gitu. Ketika kita ngomong, karena saya ngomongnya dengan data, karena ngomongnya dengan fakta, maka orang banyak yang dengerin. Ya udahlah, aku yang ngomong gitu. Kita takut dan mengalahkan diri sendiri, itu kita jadi mengesampingkan faktor kalahkan diri kita sendiri, tapi lebih fokus ke goals. Nah, ketika kita sudah fokus ke goals, udah ngesampingkan, aduh aku begini, aku ngantuk, aku males, aku ini, aku itu gitu, mager banget karena hujan, pengennya tidur aja, ngapain sih pakai siaran-siaran gitu misalkan. Ya, kalau kita udah menangin kayak gitu, kita kalah sama diri sendiri, udah kelar. Hal yang simpel aja kita kalah, apalagi usaha, udah kelar. Gitu. Jadi you know who you are, kamu tahu kamu siapa, dan kamu tahu bagaimana cara mengalahkan dirimu sendiri. Maka kamu bisa kontrol dirimu sendiri, bahkan di dunia usaha. Contoh, Mbak Rifa, kalau dapat tiba-tiba ada orang memberikan modal 250 juta, langsung paling bening, ding 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 ding, itu rata-rata, money gitu ya. Gitu. Nah, hijau matanya. Masalahnya kalau merah kali sekarang, bukan hijau. 100.000 merah Mbak Rifa. Gitu ya. Jadi kita kemudian nggak bisa controlling, karena apa? Karena kita desire, kita kepengen itu duit. Akhirnya kita ngarang indah lah. Laporan keuangan di make up dibagus-bagusin, terus habis itu branding diri di YouTube, di Instagram, di Facebook dibagus-bagusin gitu ya. Supaya ya apa caranya duit itu ngucur di rekening kita. Well, anyway, you're not the winner kalau dapat duit itu, tapi you are the loser karena kamu nggak bisa kontrol dirimu sendiri. Kecuali apa yang kamu lakukan adalah kebenaran, artinya ya laporan keuangan tuh nggak usah di make up, memang hasilnya begitu. Kemudian penampilan ataupun bagaimana cara kamu di sosmed juga ya begitu, ya nggak usah ditampilin juga kita nangis-nangis di sosmed, ya nggak penting juga sih. Patah hati di sosmed itu nggak penting juga. Cuma nggak perlu yang pakai pinjam foto mobil temen terus foto-foto gitu, ya nggak perlu kayak gitu juga ya.
Jadi kita the truth sehingga kita bisa kontrol diri sendiri, kita bisa kontrol bisnis kita dan kita bisa kontrol masa depan kita gitu. Next Mbak Rifa. Nah, ini yang aku bilang bahwa perusahaan kami dari tahun 2012 ketika saya dapat ngambil posisi di komisariat dan juga dikasih posisi organisasi sebagai direktur, banyak sekali yang sedang kami kerjakan. Bahkan mungkin beberapa teman-teman TDA tahu sendiri saya suka lari ke sana kemari menghindari tugas saya sebagai generasi kedua di perusahaan keluarga saya gitu ya. Saya lebih suka main-main ke sana kemari, berusaha belajar untuk membesarkan perusahaan saya sendiri. Nggak salah sih, cuman maksudnya pada saat itu memang kurang dewasa, kurang bisa kontrol diri. Nah dari situ kemudian tahun 2015 terutama saya menemukan pola bagaimana saya harus berkomunikasi, bagaimana saya harus memimpin, dan bagaimana saya ngambil keputusan. Akhirnya perusahaan saya kita paksa untuk berstandarkan internasional. Jadi kita sudah ISO. Tapi pun itu nggak gampang karena sampai tahun 2018 itu masih perjuangan. Dan akhirnya tahun 2018 saya memberanikan diri untuk menerapkan yang namanya open management, Mbak Rifa. Open management itu apa? Bahkan kalau Mbak Rifa datang ke Surabaya gitu ya, belum pernah ketemu sekalipun, silakan datang ke meeting bulanan perusahaan saya suruh masuk, duduk enggak apa-apa sampai tahu laporan keuangan, enggak apa-apa. Itu yang namanya open management. Mungkin cukup mengherankan ya, karena jarang perusahaan seperti itu ya. Bahkan kalau di perusahaan saya di Ting Indonesia ini enggak ada rahasia-rahasiaan. Oh tahu utangnya Ting Indonesia berapa, oh tahu pemasukannya berapa, oh tahu masih harus berjuang omset berapa. Bahkan yang menentukan target omset mereka sendiri, Mbak Rifa. Itu yang kita bangun dari dunia usaha. Tahun 2018 ketika membangun Ting Indonesia, saya sengaja pada saat itu memang ada acara di Eropa. Saya tinggal 1 bulan di Eropa dan ketika saya tinggal 1 bulan di Eropa itulah tim Ting Indonesia membuat sistem. Bahkan saya direktur utama dan selaku ownernya itu tidak tahu sistemnya apa. Karena apa? Owner itu punya kecenderungan nyurangin sistem demi keuntungan pribadi. Itu bisa ya karena apa? Lu itu usahaku, itu bisnisku, lah itu duitku kayak gitu. Nah, dengan adanya saya pergi ketika tim saya membentuk sistem, maka saya membentuk trust dalam berkomunikasi. Gitu. Maka kita komit, our corporation itu akan mengarah ke open management. Maka komunikasi kita harus jaga. Saya memberikan kepemimpinan berdasarkan contoh yang saya berikan. Saya seorang direktur utama nggak akan kuplek-kuplek masalah apa yang diprogramkan sama anak-anak kurikulum misalnya. Paling saya cuma mengingatkan, oh ini loh visinya, oh ini loh, oh nggak kayak gitu, mestinya begini loh, kayak gitu. Tapi mereka lah yang 100% bikin kurikulumnya. Bahkan saya nggak hafal harga-harganya, itu nggak hafal. Kenapa ya? Karena mereka yang bikin paketannya, mereka bikin hitungannya, HPP operasional net sama investasi, mereka semua yang bikin. Jadi kita betul-betul setting and protect the bronze. Artinya betul-betul kita itu menghargai apa yang ada dalam harta-harta dalam perusahaan kita berupa individu itu tadi. Karena individu kan bagian dari organisasi ya, kayak gitu. Dan yang keempat adalah tentu saja pendelegasian. Ini penyakit dan tantangan sekaligus buat teman-teman yang baru memulai usaha. Curigation ya. Penyakitnya adalah curigaan. Udah curigaan tapi habis itu komplain sendiri. Kok aku semua yang ngerjain gitu. Habisnya nggak percaya sama orang sih ya. Gimana caranya bisa mendelegasikan tapi kalau nggak bisa percaya gitu ya. Dan tentu saja ini kaitannya dengan pemilihan tim. Saya bersyukur banget tim HRD, tim operasional, tim manajemen semua, termasuk tim-tim IT saya yang hadir di sini, kita semua saling mengerti karena open management dari awal dan kita saling support. Ya memilih tim ini adalah ketika awal banget, bahkan driver atau sopir Mbak Rifa itu dari awal ketika kita wawancarai, kita udah kasih tahu
kamu resiko terburuknya ini, kamu prestasinya dikasih ini, kamu ini, kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Sehingga ketika tim itu, kalau biasanya teman-teman itu memulai usaha, ya apa caranya biar gajinya murah gitu ya. Bukan performansnya bagus, ya apa caranya gajinya murah, tapi nanti tak push performansnya biar bagus. Ya nggak fair, karena kita masing-masing punya kewajiban dan hak masing-masing harus dijalankan. Maka ketika memilih tim, dari awal itu tolong dikasih tahu kelemahanmu apa, perusahaanmu apa. Kalaupun dia nggak mau, ya sudah, kamu geser aja, cari SDM yang betul-betul sudah tahu resiko ataupun tantangan yang kalau misalnya bekerja dengan kamu, dan juga sudah tahu kelebihannya kalau bekerja dengan dirimu. Jadi mereka ikhlas masuknya, ikhlas diajak fight bareng tuh ikhlas gitu. Tentu saja ini kaitannya dengan menyamakan visi itu tadi, Mbak Rifa. Jadi yang saya bilang tentang 6 hal yang di depan saya ini adalah basically memang harus dikomunikasikan. Itu sebabnya saya sangat pede banget, semua perusahaan saya itu adalah menganut open management. Bahkan 4 perusahaan yang baru itu, yang baru bergabung dengan partner, itu dia rada kaget. Partner saya orangnya apa ya? Dulunya apa ya istilahnya, dia solo lah ya, pemain solo lah bahasanya gitu. Ya one man show nggak, lebih kepada keeping dia semua spotnya gitulah. Nah, seketika saya pegang manajemennya, dia benar-benar cuman konsentrasi ke operasional produk. Kaget juga waktu saya meeting bulanan, pertama kali kita meeting bulanan, open langsung omset. Kaget ya. Terus dia WhatsApp saya, padahal dia di sebelah saya. Ci, kok lu buka omset? Waduh, lupa, ini salah komunikasi nih, aku bilang gitu. Loh, kan aku udah bilang open management. Ternyata dia nggak ngeh apa itu open management. Iya deh gitu. Manajemen terbuka tuh seterbuka apa? Oh, langsung omset juga ya? Iya. Aduh, gimana ya? Aku cuman tepuk-tepuk bundanya dia. Tenang ya, kita lewatin bareng. Aku nggak semata-mata kok gitu. Akhirnya ya udah, di depan tim pun kita betul-betul mengkomunikasikan kalau kita berbeda pendapat, kita mencari antara partner ya, berbeda pendapat itu kita mencari kesamaannya di mana. Jadi nggak di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa, nggak kayak gitu. Dan 6 hal ini kita terapkan, alhamdulillah 4 perusahaan yang gabung dengan partner itu sekarang sudah mulai bagus lagi. Jadi udah mulai ini oke, malah ketemu. Kemarin tuh ruginya di mana, itu malah ketemu karena open management. Semua tim menjadi CCTV ya. Sehingga ini karena open management itu. Nah, leadership diri sendiri yang kemudian mempengaruhi bagaimana berlakunya di organisasi ini menjadi penting dengan adanya 6 ini, karena next. Karena memang di dunia ini ada 4 tipe kepemimpinan. Ini banyak sih kalau ini teorinya. Banyak teman-teman trainer ataupun motivator yang kasih materi ini. Yang pertama biasanya dijelaskan tentang aristokratik, di mana dia high demand, dia less empati, dia perfeksionis, dia nggak pernah nanya. Pokoknya kamu pergi, kamu harus ini. Kalau ke Jakarta harus naik pesawat dari Halim, bukan dari ini, kayak gitu. Jadi dia directionnya sangat kuat. Kemudian yang biasa dijelaskan kedua adalah laissez-faire, di mana sebenarnya bukan target kurang jelas atau enggak ya, tapi tipikal dia itu memang oke, terserah kamu mau ngerjain yang mana dulu. Oke, kamu sistemnya terserah deh gitu. Mungkin beberapa pokoknya aku masuk, ya udah terserah lu jalanin gitu. Kalau ada meeting, gimana Pak, ini kayak gini-gini, kalau menurutmu gimana? Terus semua tanggung jawab diserahkan. Itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada yang transformasional, itu visinya jelas, dia ngasih contoh yang baik, memberi kesempatan tim untuk berkembang, dan apa yang dikuasai leader itu dikuasai sama tim karena didelegasikan itu tadi, sehingga timnya menjadi pintar juga gitu. Jadi dia memotivasi juga, dia memberikan visi yang jelas juga. Jadi kayak timnya tuh fotokopiannya dia tapi dengan wujud yang beda-beda.
Nah, yang terakhir biasanya disebutkan adalah demokratik. Oke, dia memberikan semangat, dia memberikan kesempatan timnya untuk berkembang, mirip dengan transformasional, tapi dia lebih ke memberikan insight. Lebih ke insight. Oke, kayak gimana nih? Kayak gimana nih? Ini kayak gimana nih? Oke, jadi kalau di sistem itu kayak parlementer loh. Any objection? Any apa? Ya istilahnya dia sebelum geser ke berikutnya dia pastikan semua nggak ada yang komplain dan semuanya ngerti. Nah, biasanya terus ada pertanyaan begini, Mbak Rifa, yang mana yang paling oke nih kepemimpinannya? Kalau Mbak Rifa, menurut Mbak Rifa yang mana? Transformasional. Transformasional ya? Ya. Kalau saya ya? Ya, memang. Ya nggak apa-apa Mbak Rifa. Ini betul bukan benar apa salah. Tenang. Jadi orang memang kecenderungan kalau dijelaskan tentang tipe leadership ini Mbak Rifa, dia kan jawab transformational dong atau demokratik dong, enak nih suasana lalalala gitu ya. Tapi sebenarnya kita kalau ngomong the true leader, mereka akan menguasai 4 ini Mbak Rifa. Mereka tahu kapan deadline ngejar dan bersikap sangat aristokratik. Wes lah, nggak usah banyak tanya, kamu pergi ke sana. Artinya menggunakan itu jika deadline-nya ketat. Sehingga kepemimpinan kita nggak diragukan lagi gitu. Sometimes saya tuh jarang ke kantor memang. Siap. Dari berarti kalau mostly milenial atau generasi ya tadi, apakah memang menerapkan keempat ini mostly yang Mbak Kiki sendiri lihat atau gimana? Kebanyakan mereka milih sih Mbak. Kebanyakan mereka milih, tapi kemudian mereka frustasi kalau timnya ternyata nggak jelas juga karena terlalu longgar, gitu. Dan lucunya adalah tidak semua dari mereka berani memecat atau berani ngasih surat peringatan gitu, kecuali tipe-tipe kolerik yang nanti ya mungkin ada materi lain tentang basic psikologis itu tentang tipe-tipe kolerik, dia nggak peduli lah, dia bisa mecat itu. Tapi di sini adalah kita ngomong soal kebanyakan mereka lebih ke transformational and demokratik karena merasa dia nggak mau digituin orang maka dia gituin orang gitu. Dia nggak mau diotoriterin sama orang, maka dia nggak mau otoriter. Tapi dalam sebuah leadership, dalam sebuah perusahaan, kita penting sekali untuk menjadi aristokratik, tipe aristokratik ketika deadline-nya udah luar biasa mepet, artinya ya, tidak sesuai dengan jadwal apa pakai gimana. Itu berkaitan dengan visi misi ataupun kode etik yang ada pelanggaran. Jadi kayak kita didik anak lah Mbak, kadang kita harus tegas sekali. No is no, itu without reason sometimes. Itu kita penting. Nah, kemudian laissez-faire, kadang kita bisa menjelaskan ini ketika tim kita terlalu tegang. Tim kita udah terlalu ketegang dengan target omset yang sekian, kita harus tahu bagaimana cara ngerem diri kita sendiri dan memberikan kesempatan mereka untuk dites lah bahasanya. Kalau nggak ada peraturan, nggak ada bos itu gimana sih gitu loh. Kayak gitu. Jadi nah setelah itu masuk ke transformational, tuh kan begini kan, maka bisanya kayak gimana nih gitu. Maka kita kasih visi yang jelas, kita balikin lagi. Itulah sebabnya ada saya belajar dari Pak Teguh juga, adanya check in check out itu. Makasih Pak Teguh, itu saya selalu jalankan di semua perusahaan saya. 11 perusahaan itu jalannya pakai sistem check in check out, tapi ini udah mengarah ke digitalism. Terus ini mereka tahu laporan mingguan dan bulanan. Jadi semuanya jelas, transformational. Akhirnya mereka mampu, mereka tahu bagaimana cara nge-push to the limit potensi yang mereka, kan kita nggak mungkin ngerekrut orang yang nggak punya potensi kan. Jadi mereka tahu nge-push to the limit potensi mereka, dan akhirnya kita pakai sistem demokratis karena mereka sudah bisa punya performa yang bagus. Oke, next kita goals-nya apa nih? Nah itu dengan adanya open management tadi, dengan masing-masing orang bisa ngelit diri mereka, nge-push limit mereka, dan perusahaan ini juga memberikan kesempatan itu, maka 4 jenis ini penting Mbak Rifa untuk dipelajari dan dilatih oleh seorang pemimpin perusahaan atau pemimpin usaha,
kapan kita bersikap aristokratik, laissez-faire, transformational, dan demokratik gitu, Mbak Rifa. Next. Oke, siap. Nah, setiap orang tuh punya kontrol untuk jadi punya apa, siapa, dan di saat apa. Tadi aku bilang bahwa saya sendiri tipikal orang yang sering saya sering switching. Kalau bahasa psikologisnya swifting. Bukan switching kepribadian berarti saya punya kepribadian ganda, enggak. Jadi alhamdulillah saya belajar tentang basic psikologi. Jadi saya kan terlahir seorang sanguin yang dilahirkan oleh orang tua dua-duanya itu punya standar tinggi. Kalau ayah saya tuh prinsipnya MPC, mbuh piye carane kamu ngerjain ini harus bisa. Misalnya kayak gitu. Bagaimanapun caranya, pokoknya kerjaan ini harus selesai. Itu ayah saya. Sedangkan ibu saya adalah seorang keturunan Jawa yang sangat toto kromo atau tata keramanya sangat detail dan dijaga. Kebayang nggak sih? Itu yang membuat saya menjadi seorang kolerik yang tertata lah bahasanya begitu. Sanguin kolerik saya cenderung pastinya ke aristokratik kan. Karena ini kebiasaan begitu. Tetapi saya berlatih, Mbak Rifa. Berlatih kapan saya nge-push diem aja, itu tim tak biarin. Bahkan aku kadang 1 bulan lebih nggak ke kantor tuh pernah loh Mbak Rifa. Sama sekali nggak ke kantor. Terus kalau misalnya ada meeting apa-apa saya panggil aja ke rumah. Baru kita bentuknya adalah diskusi dengan potensinya, ini motivasinya apa. Jadi memotivasi potensi dari tiap tim dan program itu kita push seperti itu. Sehingga demokratiknya jalan. Tentu saja karena saya terlahir sanguin dan ada unsur kolerik yang sangat kuat, itu saya harus mampu mengkontrol gitu. Tapi menjadi lucu ketika saya marah, tim saya udah tak kasih tahu ketika rekrutmen, kalau kamu kerja sama saya tuh kalau marah begini loh. Tapi kalau udah ya udah, karena dari awal ya Mbak Rifa. Iya. Gitu. Beberapa tim saya dulunya tuh juga anak-anak, ada yang TDA kampus, ada yang anak HIPMI PT perguruan tinggi, ada yang anak-anak saudagar kampus, terus akhirnya menjadi tim saya Mbak Rifa. Nah, saya bilang, guys, saya kalau jadi kakak sama saya di perusahaan tuh beda loh. Saya bilang gitu. Beda loh, karena kalau di perusahaan saya lebih ada targeting, ada sistem, saya orangnya sistem banget kan, sistem based banget. Jadi kalau nanti saya marah jangan sakit hati ya, karena biasalah itu mulut ini kadang yang di sekolahin otak, kadang mulut itu suka loss gitu. Gitu. Nah, mereka akhirnya tahu ketika saya marah kayak gimana itu, wah Mbak Cici marah nih gitu. Kadang dibuat guyonan, ada ini anaknya di sini nih sering banget nih kena marah nih. Sini Gus. Sini Gus. Ah, kamu ngapain sih di sini? Nah, ini nih sini. Nah, kelihatan mukanya dong. Itu banyak banget, itu sering banget dia kena korban. Pokoknya hampir setiap meeting nih pasti kena semprotan gitu ya. Tapi ya gitu mukanya dia gitu, santai aja. Dan ketika di perusahaan saya itu adanya pengurangan, misalnya kalau nggak on time datangin berapa Gus kamu Gus? Enggak dikurangin berapa kalau nggak on time? 5.000. Wah, kalau datangnya cekloknya nggak on time dikurangi Rp5.000 ya. Terus kalau tiap hari Rebo sama Kamis ini English Day Mbak Rifa. English Day itu kalau nggak pakai bahasa Inggris dikurangin berapa kamu? Sekali ketahuan nggak pakai bahasa Inggris dikurangi 1.000 Mbak Rifa. Itu potong gaji berarti ya? Itu, iya, itu tegas sekali. Nah, dengan gaya saya yang tegas tetapi open manajemen, sehingga ketika dikurangin gajinya gara-gara kesalahan mereka sendiri, ketawa nih model begini nih. Nah ini itu kan ketawa dia. Jadi mereka bisa menerima dan suasana kerja akhirnya ya walaupun kadang tegang kalau saya marah akhirnya bisa drop lagi. Nah controlling seorang pemimpin ya bisa mengkontrol. Ketika kamu marah ya sudah, marahnya pada saat yang salah saja, bukan ke orangnya tapi ke attitude atau keperbuatannya pada saat itu. Nah,
ini yang kita bisa bilang bahwa setiap orang memiliki kontrol untuk menjadi apa dan siapa di saat apa. Sehingga ketika kita bergaul dimanapun, kita memulai usaha pun itu jadi bisa nge-push benar-benar konsentrasinya di usaha, bukan ke baper gitu ya, bukan ke personal gitu Mbak Rifa. Yap. Oke, next. Berarti no hard feeling, aka no baper ini juga salah satu bagian dari leadership ya nggak sih? Iya betul, makasih. Ini udah selesai. Jadi saya punya adik Mbak Rifa 13 tahun lebih muda daripada saya, dan dia itu lahir ketika ayah saya alhamdulillah sudah sedikit stabil lah secara ekonomi. Nah, otomatis dia beda dong. Saya dan kakak saya lahir dari keluarga yang dulunya pekerjaan pertama ayah saya itu kan tukang cuci mobil ya. Sedangkan mama saya ibu rumah tangga yang membantu suaminya untuk punya penghasilan, karena ayah saya dulu kerjanya di Petro. Nah, Petro tuh nggak boleh punya bisnis Mbak Rifa, sehingga ibu saya lah yang berbisnis kayak gitu. Nah, ketika dari tukang cuci mobil itu aku nggak ada, belum lahir, tapi kemudian jadi Petro. Nah, itu aku lahirnya di sana. Ketika papa jadi Petro, beda dong. Habis itu merintis bisnis, habis itu ambruk, habis itu ngerintis bisnis lagi ambruk kayak gitu. Adik saya lahir ketika kondisi nggak bagus, tapi dia masih bayi, nggak ngerti. Ketika dia umur 7 tahun udah mulai ngerti, papa alhamdulillah sudah stabil gitu kan. Umur 7 tahun berarti tahun 2000 ketika PT saya DAB Nusantara berdiri itu sudah mulai stabil. Nah, beda. Dia lebih sensitif Mbak Rifa kalau dimarahin kayak gitu. Tapi berlangsungnya waktu, saya memberikan pendidikan, memberikan dia PD, memberikan dia kekuasaan. Alhamdulillah sekarang yang DAB Nusantara itu malah lebih banyak dia yang berperan. Kan dia ngurus HRGA semua, jadi human resource. Dia bisa memberikan surat peringatan sekarang. Dia bisa mengatur mana yang dapat bonus, yang dipergiin umroh, mana yang dapat SP, itu dia bisa ngatur. Nah, berarti di sini memang orang-orang ini bisa kita didik. Orang-orang ini bisa kita biasakan dengan cara milenial, dalam artian yang tadi kita bilang, kita kontrol diri kita sendiri, kita ciptakan suasana yang menyenangkan, kita ciptakan tanggung jawab bersama, tapi terbuka secara manajemen. Seperti itu Mbak Rifa. Tentu saja perusahaan saya nggak perfect ya, artinya nggak ada lah orang yang perfect, nggak ada perusahaan yang perfect. Kami tetap mendevelop, kami tetap mengembangkan, tapi paling tidak sampai sekarang kami masih nyaman. Maka setiap kali kemarin lucu deh, satu coach ya nge-coach perusahaan kami bingung, Mbak Cici kayaknya ada masalah deh sama perusahaanmu. Kenapa? Semua menganggap ini rumah Mbak Cici, bukan perusahaan, sehingga omsetnya nanti gimana Mbak Cici kayak gitu. Saya malah senyum dan bersyukur. Loh, kok Mbak Cici malah bersyukur gimana sih gitu kan? Ya soalnya itulah yang kami tanamkan coach. Saya bilang gitu. Karena ketika tim ini menganggap perusahaan adalah keluarga, ini adalah rumah, maka kewajiban mereka juga untuk menjaga rumah ini tetap bagus, menjaga keluarga mereka tetap sehat, kayak gitu-gitu. Sehingga ya no hard feeling kalau ada apa-apa kita bicarakan. Well, namanya politik dalam kantor selalu ada, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang signifikan. Bahkan bully-bulian tuh menjadi bumbu-bumbu bagus lah ketika meeting ya. Jadi lucu aja meetingnya kayak gitu. Wow, ini keren banget sih materinya dan banyak dapat pencerahan sih. Saya pribadi sampai kita nggak sadar ini udah 1 jam loh kita ngobrol dan masih ada sesi tanya jawab, masih ada sesi Q&A. Jangan sedih ya, karena banyak pertanyaan yang akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Mbak Cici gitu ya. Dari pemaparan tadi materi, kita pastinya akan mengambil kesimpulan. Saya pribadi melihat leadership is a process gitu kan. Ada proses di dalamnya untuk kemudian membentuk diri kita as a leader gitu. Bisa mengontrol diri dan tetap terbuka. Dari apa yang tadi Mbak Cici udah sampaikan, masing-masing tipe-tipe leader itu pasti kita penasaran, so what? Terus gimana dong cara mendevelopnya gitu, apalagi kita sebagai generasi Y gitu ya. Ditahan dulu jawaban untuk pertanyaan itu, tapi kita akan bacakan dulu untuk pertanyaan dari ini nih, yang udah masuk di fanpage Facebook, tangan di atas, Abdul Hakim Aglion ya. Lahir dengan karakter sanguin Mbak Cici.
punya tim usia masih 19 sampai 22 tahunan. Tips atau cara belajar biar bisa nguasain dan mengaplikasikan keempat karakter leader itu tadi seperti apa, Mbak? Oke, langsung aku jawab ya Mbak Rifa. Ya, Oke. silakan. Jadi gini, sanguin itu punya gift dari. Jadi aku luruskan dulu ya bahwa sanguin, koleris, melankolis, plekmatis itu bukan judgement atau bukan penghakiman bahwa aku yang ini, aku ini gini, aku tuh sanguin, nggak bisa berubah, enggak. Buktinya saya bisa main data, saya bisa menjadi pendengar. Artinya kita mengetahui kita tuh siapa dan gimana, akhirnya kita bisa tahu shifting kapan menjadi apa. Itu tadi ya Mbak Rifa ya. Nah, pertanyaannya Mas Hakim ya dia. Mas Hakim adalah seorang sanguin gimana bisa ngelit itu semua gitu kan. Nah, Mas Hakim harus tahu kekuatan sanguin Mas Hakim itu apa. Biasanya orang sanguin tuh dilahirkan dengan memang kepribadian yang menyenangkan Mbak Rifa. Karena dia selalu happy, penuh semangat. Nah, tapi kadang-kadang memang mulutnya kadang suka los gitu loh. harus mampu dijaga, apalagi itu yang kadang-kadang harus dijaga. Plus lupaannya minta ampun kayak gitu ya. Itu yang harus ditambahin dengan catatan-catatan, harus main data, harus selalu punya checklist yang diingat kayak gitu. Nah, itu kalau punya tim 19-22 tahun itu sebenarnya sudah satu tipe sama tipe agresifnya Mas Hakim. Tetapi bagaimana caranya ngasih potensi di anak-anak usia 19-22 itu suka diajak main. Terus dia suka diajak kompetisi Mas Hakim biasanya. Nah, coba cari jenis permainan tanda kutip dengan kompetisi yang mampu membuat mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik, mungkin nambahin omset, sehingga mereka kerjanya lebih fun. Gampang aja, oke, hari ini pakai pita merah ya di tangan kanan, misalnya kayak gitu. Itu lambangnya apa kayak gitu. Jadi bisa membuat mereka yang kreatif. Oke, yang apa namanya paling kreatif bikin konten hari ini saya traktir bakso. Simpel itu sih sebenarnya. Jadi kemarin kayak kita punya tim, kita ada percetakan digital juga kan, dia mintanya besok kelar. Udah mampus deh ya kan. Akhirnya partner saya bilang, barang apa para desainer yang mampu membuat desain dan di ACC malam ini juga akan dapat 250.000. Langsung desain pada saat itu juga semua Mbak Rifa. Dan tuh desainnya tuh mendadak lucu-lucu. Saya sampai komplain, kasih 250 aja kencang, ini gimana gajiannya nggak dianggap apa, saya bilang gitu. Tapi itulah celutukan membuat suasana kerja menjadi lebih senang. Dan Mas Hakim itu punya kapabilitas untuk melakukan hal yang se-fun itu, ya silakan dilakukan Mas Hakim gitu. Oke, jadi buat lingkungan kerja yang menyenangkan, salah satunya dengan cara kreatif tadi ya, yang seperti Mbak Cici udah lakukan. Bikin games ataupun sesuatu yang membangun rasa atau jiwa-jiwa kompetitif gitu ya. Biasanya kalau udah kompetitif, apalagi kalau udah diburu-buruin gitu ya, alias kepepet, akan jadi lebih kreatif gitu. Oke. Next, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya Mbak Cici dari Fidah Mufida. Izin bertanya, tadi dikatakan kalau leadership jangan baperan, tapi kalau dia sanguin plus melankolis dan dia introvert, juga bisa nggak jadi leader di perusahaan? Atau cocoknya cuma jadi pekerja aja? Udah sanguin, melankolis, introvert pula. Tertutup banget kayaknya. Nah, Mbak Rifa kenal sama Haris nggak? TDA Surabaya, mungkin sekarang TDA Pusat ya, Haris. Haris itu TDA Surabaya, sekarang TDA Pusat. Nah, dia kemarin handling pesta wirausaha yang ada di Surabaya di Sutos. Saya sangat bangga sama dia. Kenapa? Karena dia adalah plekmatis. Yang kalau ngomong di depan panggung itu gitu loh Mbak Rifa. Tapi dia tuh plekmatis sanguin gitu. Tapi kadang-kadang melankolisnya muncul. Ya pastinya karena dia ada baperannya, tapi bedanya dia kalau baper kependem gitu ya. Nah, saya bilang begitu
dan kemudian dia menjadi ketua panitia dan saya cukup bangga dengan achievement dia sekarang mampu memberikan materi dan memberikan sambutan yang cukup tertata dan bagus banget. Bagi saya itu lebih dari melihat dia bisnisnya jalan, karena saya melihat mulai dari dia menjadi TDA kampus dan sekarang adalah owner bisnis, Mbak Rifa. Nah, pertanyaan dari Mbak Vida ini jawabannya itu. Jadi semua tipe manusia itu bisa jadi leader, bisa jadi pemimpin, apalagi cuman istilahnya menguasai 4 macam leadership itu tadi bisa. Kembali lagi dicatat, kalau di buku saya yang tadi From Campus to Business itu ada 10-10 Mbak Rifa. Memang tadi nggak tak sebutin kepanjangan gitu ya. Nah 10-10 ditulis itu 10 minimal kelebihan dia apa dan 10 minimal tantangan dia apa, dan kalau ada tantangannya itu dikasih garis panah untuk menyelesaikan tantangan itu harus apa gitu. Nah ini yang harus diselesaikan. PR ini sering banget diremehkan sama banyak orang, tapi sebenarnya itulah pondasi dari diri sendiri dan pondasi dari development diri sendiri dan leadership. Dan itu sebenarnya gaya milenial. Kenapa ya? Karena open banget di situ. Dirimu yang punya punya kepribadian, dirimu yang open, dirimu yang bisa mendevelop dirimu sendiri dan juga timmu kayak gitu. Maka semua tipe Mbak Rifa itu bisa jadi leader. Oke, semua tipe bisa jadi leader seperti apa yang sudah Mbak Cici katakan tadi, bahwa tipe ini mau sanguin, mau melankolis, koleris, pragmatis, itu bukan judgement ya nggak sih? Itu bukan judgement dan kemudian bikin kita jadi kayak jadi kayak ngedrop sendiri gitu. Jadi kenali diri, tapi yang jadi masalah kadang nih ya Mbak Cici, kalau misalnya disuruh, saya pribadi pun seperti itu, personally, kalau disuruh nulis, tuliskan kekuranganmu apa saja, tuliskan kelebihanmu apa saja. Wah, kadang-kadang suka pusing sendiri gitu ya. Apakah itulah tanda bahwa tidak mengenali diri atau gimana nih? Mbak Rifa, aku coba tebak ya. Mbak Rifa itu bajunya banyak, warna-warni dan suka senada dan suka lupa. Sebenarnya tuh aku beli baju tuh di mana ya gitu. Ya nggak sih? 100. Bener. Terus paling enak itu ngutang sama Mbak Rifa. Kenapa? Karena Mbak Rifa orangnya nggak tegaan. Kalau ada yang curhat padahal udah bosen banget, udah ngantuk, tetap aja didengerin gitu. Aduh. 100. Kenapa aku bisa nebak kayak gitu? Karena itu sebenarnya basic psikologis, Mbak Rifa. Jadi basic psikologi emang begitu. Udah kelihatan dari cara Mbak Rifa pakai baju, caranya ngomong, caranya pakai make up, caranya ini udah kelihatan bagaimana Mbak Rifa memainkan mimik muka, itu udah kelihatan tipikalnya. Kadang lupa juga naruh handphone di mana, kunci di mana, nitip siapa gitu kan, nyalain orang, ternyata di kantong sendiri. Itu Mbak Rifa tuh begitu. Nah, waduh, kebongkar nih jadinya ya. Nggak cuman semua kan saya aja mengerti tantangannya Mbak Rifa, maka ya harusnya dicatat nih. Oke, kalau suka naruh kunci lupa, maka satu orang ataupun kalau saya punya asisten itu ya yang mungkin dihubungin itu si Rima, itu semua jadwal di Rima tuh. Jadi saya tahu saya lemah di catatan, maka Rima tuh yang nyatet semua. Terus naruh kunci di rumah itu cuma di satu sisi itu tok gitu, semua di situ. Jadi kita yang harus tahu tantangan yang kita hadapin, tanda kekurangan tadi itu dikasih garis panah menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan kita cari solusinya. Lah itu kita sendiri tahu kelebihan kita. Oh, Mbak Rifa ini mau nge-MC dimanapun cuma dikasih di brief sedikit aja udah siap. Itu berarti kelebihannya di situ kayak gitu loh. Oh ya, kelebihanku di sini, tapi ke tantanganku tuh di sini kayak gitu Mbak Rifa. Jadi memang kita harus betul-betul jujur sama diri kita sendiri, kita tuh bisanya apa, kelebihannya apa. Kadang kalau jarang menulis Mbak Rifa, itu memang susah. Kelebihannya apa sih, tantangannya apa. Tapi coba deh Mbak Rifa mulai hari nulis, malah banyak Mbak Rifa yang bisa ditulis. Dan lama-lama asik loh menemukan tantangan kita, terus kita berusaha untuk kan ini gitu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, ini keren banget sih. Dari Cahyo Syamhuda.
mau tanya Bu Cici, bagaimana cara Bu Cici mengetahui karakter tim dari Bu Cici? Dan perlakuan seperti apa jika Bu Cici sudah tahu bahwa tim tersebut mempunyai jenis karakter keempat tadi, seperti demokratik, aristokratik, laissez faire, dan transformasional. Terus upaya apa pembenahan dari tim agar lebih baik lagi? Nah, Mas Cahyo, tadi udah lihat nggak bagaimana aku nebak Mbak Rifa? Jadi pakai yang cara yang begitu, dan kebetulan memang di tim kami tuh diajarin, terutama di Ting Indonesia itu HRD-nya juga ngerti caranya begitu. Maka selain cara tes HRD yang cukup signifikan dengan cara standar HRD, itu juga ada tes wawancara yang cukup bertingkat untuk mengetahui seperti itu. Tapi kita tidak, kembali lagi kita tidak judgement ya, oh tipikal ini, enggak. Tapi kita oke, dia tipe yang begini, maka dia dikasih tugas yang bagaimana dan cara komunikasi sama dia gimana, kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya adanya SOP dan KPI, Mbak Rifa, Mas Cahyo. Jadi di perusahaan tuh butuh banget yang namanya SOP. Mau dia karakter kayak model apapun ya harus taat SOP. Kayak tadi Bagus bilang telat, mau yang sistem apa, mau yang sanguin, kolerik, kayak plekmatis, melankolis, yang orang-orang aristokrat aja ya kalau dikurangin gajinya 5.000 ya 5.000 aja kalau telat gitu kan. Itu karena SOP-nya udah jelas. KPI-nya juga jelas, key performance indikatornya kalau dia telat memang harus dipotong, itu jelas. Jadi itu memang penting, sistem dan KPI itu penting banget. Sehingga semua jenis apapun kepribadiannya, cara leadership-nya, cara komunikasinya, semua disamakan dengan satu sistem sehingga adil gitu. Kalau di perusahaan saya yang DAB itu kan cowok semua tuh, ratusan orang tuh udah cowok semua ya. Saya sering bilang kan memang peraturannya di perusahaan itu memang nggak ada pegawai cewek, Mbak Rifa. Yang cewek adalah cuman saya sama adik saya gitu ya. Itu strategi lah ya. Cara cepat menjadi cantik. Nah itu pegawainya nggak boleh ada yang cewek. Gitu ya. Nah itu kalau di perusahaan itu saya bilang, saya itu nggak peduli kamu suka sama saya apa enggak. Karena target saya bukan menjadi pemimpin ataupun direktur yang disukain. Tapi target saya adalah semua tim di sini sejahtera, kelar. Jadi saya mau ngomong apa, saya mau ngomong apa, itu goals-nya adalah menjadikan tim sejahtera. Jadi meskipun cara pemimpinannya begini, saya tegas tuh. Oh, sama yang kolerik abis dan senior, saya tetap tegas, tapi dengan bahasa yang tetap memanusiakan dia sebagai orang yang senior lah, nggak kurang ajar juga mentang-mentang saya direktur, dia helper misalkan, terus saya ngomong kamu itu, nggak gitu. Jenengan, masih saya pakai gitu kok Mbak Rifa. Tapi goalsnya sama, bahwa semua orang jadi sejahtera. Jadi intinya apapun tipenya, cara kontrolnya di SOP dan KPI. Gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas Cahyo, dan kayaknya ini adalah pertanyaan terakhir di Room 8 hari ini. Nah, selanjutnya ketika tadi udah kita tahu semua gitu ya dari penjelasan Mbak Cici, dari keempat tipe, kemudian based on our kepribadian begitu. Udah sadar nih kekurangan, kelebihan, dan bagaimana mengontrol itu semua. Sekarang caranya untuk mendevelop itu gimana? Biar leadership kita makin kuat nih, apalagi untuk di perusahaan gitu, Mbak Cici. Oke. Mbak Rifa tadi udah aku jelasin tentang 10 tadi ya, 10 kebiasaan baik atau kelebihan kita dan 10 tantangan yang harus kita hadapin dan bagaimana cara ngatasinnya. Nah, itu jangan ditulis doang, tapi bagaimana cara ngatasinnya itu dikasih deadline. Maka di buku saya itu ada 24/7, goal setting 24/7. Artinya apa yang kamu lakukan 24 jam selama 7 hari itu harus tertulis. Berdasarkan goals-nya, misalnya aku nggak pedean nih ngomong di depan umum, maka apa yang harus aku lakukan? Oh, aku bikin konten aja. Toh kalau di konten kan depan kamera ya, bukan depan pemirsa gitu kan, mungkin aku lebih
pede misalnya gitu, oh bisa diedit. Tapi harus komit dalam 24 jam 7 hari itu berapa kali bikin konten kayak gitu. Nah, habis 24/7 itu dikembangkan jadi 24/30. Apa yang kamu lakukan selama 24 jam selama 30 hari. Hingga goals-nya adalah apa yang kamu lakukan 24 jam selama 1 tahun gitu Mbak Rifa. Jadi kita akan membentuk kebiasaan baru kita develop, kita butuh belajar apa. Makanya saya sering ngomong tentang teori ataupun ada jurnal-jurnal yang saya sebutkan atau saya cuplik, tapi saya lupa itu dari jurnal yang mana ataupun teori yang mana ataupun berita yang mana, karena saking banyaknya satu hari ini saya udah terbiasa baca minimal 2 jam Mbak Rifa, apapun, baca apapun. Jadi udah terlalu banyak yang masuk itu. Nah, itu dibiasakan selama 24 jam selama 1 tahun. Itu konsisten. Bagaimana dengan ketidakkonsistenan? Lah, itu adalah tantangan yang tadi saya bilang, kamu harus bisa mengalahkan dirimu sendiri untuk goals yang lebih baik. Nah, kalau kita aja bisa bikin goals dan kebiasaan tata cara selama 1 tahun 24 jam, berarti kita juga bisa membuat peraturan untuk perusahaan. Yang notabene rata-rata perusahaan di mana-mana rata-rata ya, itu 8 jam dalam sehari, kita bikinlah agendanya selama 1 tahun. Berhentilah untuk mikir konten, tapi mikir goals-nya konten ini apa, sehingga dalam tanggal 1 konten ini, biasanya orang tuh cuman concern sama tanggal 1 kontennya apa gitu. Bukan goals-nya apa, maka aku bikin konten apa, bukan kayak gitu. Nah, itu coba dirubah kayak gitu-gitu loh Mbak Rifa. Dengan begitu kita develop dan terbiasa. Dengan sendirinya akan terbiasa dan akan berkembang begitu ya? Iya, betul. Oke, wah luar biasa keren nih materi malam hari ini dan semoga kita semua tercerahkan dengan materi dari Mbak Cici, Millennial Leadership Development, dan bisa menerapkannya di bisnis dan juga pastinya perusahaan kita masing-masing. Yang paling pertama, kalau tadi juga desainnya udah muncul nih, dimulai dari diri kita sendiri, individu, kemudian organisasi. Dan kita akan berkembang, beradaptasi, dewasa, dan juga semuanya akan berubah gitu ya. Intinya adalah berkembang. Oke, terima kasih banyak Mbak Cici untuk waktunya malam hari ini dan juga ilmu yang luar biasa. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu langsung ya. Saya bisa nyambangin Mbak Cici di Surabaya gitu ya, dan belajar langsung. Sangat gitu. Boleh. Oke, atau kapan-kapan main-main ke Makassar gitu. Boleh kapan hari, soalnya kita ada project juga di Makassar sebenarnya. Oke, kalau gitu saya siap nungguin deh kedatangan Mbak Cici dan menyambut bersama dengan tim Think Indonesia. Oke deh, untuk terakhir sebelum kita say goodbye malam hari ini, closing statement dari semua materi yang udah disampaikan malam ini dan apa yang pengen disampaikan juga untuk teman-teman TDA yang menyaksikan kita saat ini. Dari tadi aku bilang Mbak Rifa, kepemimpinan itu nggak ada siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri. Jadi kita mulailah untuk mengkontrol ataupun mengelit diri kita sendiri untuk apapun. Dan saya harap teman-teman seluruh TDA di Indonesia mulailah untuk ngelit diri sendiri, bukan hanya demi kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan masyarakat kita, kepentingan bangsa kita, kepentingan umat kita. Sehingga apapun yang development, apapun yang develop kembangan dari diri kita sendiri itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya paling enggak seyogyanya kita nanti ketika kita sudah menjadi almarhum, kita sudah tahu bahwa kita adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu Mbak Rifa. Oh iya, nanti kalau ada apa-apa boleh teman-teman langsung message saya di Instagram saya Mbak Rifa, Cici Estina Lurani. Boleh. Oke. Boleh dicek langsung ke @cici_estina_lurani atau ke Instagram Think Indonesia juga boleh kali ya? Boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Cici untuk waktunya dan juga sharingnya malam hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sukses terus untuk Think Indonesia. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik. Nah, pemirsa dan juga teman-teman TDA di seluruh wilayah yang menyaksikan kami malam hari ini, itu dia sharing kita di Room 8 malam ini dengan tema Millennial Leadership Development. Sekali lagi semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk ketika udah belajar yang paling penting adalah praktisnya seperti apa dan kemudian harus konsisten.
Dan jangan lupa pastinya Room 8 akan selalu hadir setiap minggunya dengan topik yang berbeda, dengan narasumber-narasumber yang akan berbeda dan juga luar biasa setiap minggunya. Makanya jangan sampai Anda ketinggalan informasinya dan juga semua tayangan di TDA TV khususnya. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, TDA TV, dan juga follow akun Instagram dari Komunitas Tangan di Atas atau @officialtda, dan juga fanpage Facebook Tangan di Atas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah tetap stay sampai akhir, dan akhirnya saya Rifa Majid pamit undur diri. Salam kolaborasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.